Lanjutan lagi, masih di Gemar Ramadan yang dipersembahkan oleh TVRI Jawa Barat bekerja sama dengan UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya. Kalau Anda ingin bertanya melalui SMS, silahkan nomornya 0811 2310020. Sekali lagi 0811 2310020. Tapi kami sangat berharap sekali Anda pertanyaannya bisa terfokus kepada tema yang kita bahas ya. Hari ini kita membahas mengenai bagaimana memelihara Al-Quran ya. Baik, sebelum saya baca SMS ada yang sudah masuk, tapi ibu-ibu di studio juga ada yang mau tanya Bu ya. Badai Noros Bu? Mangga. Ya silahkan. Langsung Bu, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mintarsi dari Majelis Taklim Khairun Nisa, Komplek Jria Cinunuk Indah, Cibiru, Bandung. Begini Pak Ustadz, bagaimana cara kita mengajarkan anak-anak kita agar bisa memelihara Al-Quran sejak dini? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Prof, langsung dijawab saja. Ya, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Bagaimana menanamkan kecintaan kepada Al-Quran kepada anak-anak ya. Jadi jawabannya, pertama kita dulu yang harus memberi contoh ya. Jadi bagaimanapun anak itu kan mencontoh kepada orang tuanya. Jangan sampai kita memerintahkan anak-anak kita baca Quran, si ibuna nonton sinetron teras. Kapan mangkena sel Pak Ustaz ieu namatkeun cenah. Namatkeun Al-Quran ngumpul. Nah. Yang kedua, para pakar pendidikan memang mengatakan bahwa proses pembiasaan ya, habit itu sangat penting. Jadi memang menempatkan anak semenjak kecil untuk belajar di PAUD ya atau di TPA itu sangat penting karena itu membiasakan dari dini ya untuk mencintai Al-Quran ya. Kira dulu orang tua kita ya, terutama orang tua saya ya dulu waktu kecil itu ya, bagaimana orang tua kita mencoba menanamkan kecintaan kepada Al-Quran kepada anak-anak itu sudah semenjak anak, jadi semenjak kecil Bu ya. Jadi saya kira yang pertama kita memberikan teladan, yang kedua kita menempatkan anak supaya semenjak dini sudah terbiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Baik ya, jadi seperti itu Bu. Contoh yang konkret yang paling ini ya Prof ya, yang dilihat oleh anak. Baik, ada lagi pertanyaan sebelah sini Bu? Punten ya. Mikrofonnya kita pindah ke sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yayah Rukiah, masih sama dari Majelis Taklim Khairun Nisa, Jria Cinunuk Indah. Menghafal Al-Quran adalah merupakan salah satu cara untuk pemeliharaan Al-Quran. Namun bagaimana halnya bagi kita yang sudah awam, yang sudah tidak mampu lagi untuk menghafal Al-Quran? Mungkin ada cara Pak Ustadz yang lebih baik, yang jitu ya Bu? Ya, yang jitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk mencintai, memelihara Al-Quran itu caranya banyak ya. Tadi sebenarnya kita tahapannya itu pertama tilawah, membaca ya, kemudian tafahu, memahami, tadabbur, merenungi, lalu kemudian mengamalkan ya. Kalau menghafal itu hanya instrumen saja ya, instrumen. Jadi ada yang punya kemampuan daya hafalnya sangat hebat itu ya. Ya, jadi seperti kita lihat ada anak-anak itu yang usianya 7 tahun sudah hafal Quran ya. Kurang alhamdulillah atas kia yang hafal. Palak bidas mah panginten insyaallah apa surat-surat pendek mah Bu. Ya. Nah, Al-Quran pernah mengatakan walaqad yassarna Qur'ana lidzikri. Sesungguhnya sebenarnya kalau kita berusaha untuk menghafal bisa ya, bisa. Jantan
terkadang kita sudah sudah mundur terlebih dahulu sebelum kita mencoba. Ya. Dicoba, insya Allah sudah memudahkan Al-Quran ya untuk dihafal. Ya. Cuman biasanya kita itu mudah menghafal dan mudah juga lupa. Itu yang susah itu, udah susah menghafalnya lama, lupanya cepat, wah itu sudah. Ya, jadi tidak menjadi keharusan gitu kita untuk menghafal Al-Quran. Syukur-syukur alhamdulillah kalau kita bisa menghafal Al-Quran ya, terutama ayat-ayat yang pendek-pendek atau ayat-ayat yang sering kita baca ya, seperti tekedah panjang-panjang Ibnu dihafal kata surat Al-Waqiah ya, Yasin, Al-Baqarah. Prof, nah ini sebenarnya kalau untuk bisa mengingat itu atau menghafal itu kita per kata gitu dihafalnya atau gimana? Yang cepat lah, yang cepat. Ya. Sebenarnya TDP sekarang itu ada model cara menghafal dengan baik ya. Sekarang sudah ada metode penghafalan dengan model asosiasi ya. Jadi dengan mengaktifkan kedua otak gitu ya. Nah biasanya usahakan kalau menghafal Al-Quran itu beli Al-Quran yang posisi ayatnya itu setiap ujungnya ini pas gitu ya. Jadi bisa. Nah usahakan pula bahwa ayat Qurannya itu tidak berubah-ubah. Sehingga kalau kita menghafal itu kita sekalian mengingat posisinya itu ada di mana. Itu sangat membantu TDP. Sangat membantu insya Allah ya. Itu makanya tadi yang pola dua otak itu tadi ya Prof ya? Ya, leres. Otak kiri, otak kanan seperti itu. Ya. Prof, ada SMS sebentar dari Mira di Cikutra, mau tanya bagaimana hukumnya kalau membaca Al-Quran tanpa mengatur nafas sesuai dengan hukumnya? Ya. Jadi liran di mana wae gitu, Prof? Karena sudah habis nafas mungkin ya. Ya itu kalau dalam qiraatul Quran itu memang kita harus mengikuti rambu-rambu ya yang itu disebut, yang ditandakan oleh tanda-tanda wakop ya, tanda-tanda berhenti, kapan kita harus berhenti atau tidak. Nah itu ada aturan-aturannya ya. Kalau kita berhenti di sini tetapi bukan pada seharusnya berhenti, kita harus mengulangi ya. Tidak boleh kita mencuri napas istilahnya ya. Misalnya itu ngarenghap di tengah-tengah menuju mawas itu kenging. Sebisa mungkin dihindari itu. Iya, kalau kita misalnya tapi kalau engap bagaimana, Prof? Engap iran. Iya, wayahna. Bis engap iran. Ya. Mereka tidak pengen bisa. Bismillahirrahman. Kan widitina bismillah. Jadi biasanya kalau kita paham bahasa Arab itu tahu artinya, itu akan tahu di mana harus mengulangi harus memulai kembali dari mana gitu ya. Tidak sembarang memulai gitu, harus ada etika-etikanya. Oleh karena itu perlu kita belajar kepada guru, belajar kepada ustadz. Perlunya itu. Jadi Teh Mira harus belajar pengaturan nafas yang baik ya kalau ingin bisa baca Al-Quran dengan benar. Kita harus break dulu lagi. Nanti selepas yang satu ini kami akan kembali bersama Anda. Yang mau telepon silakan siap-siap. SMS juga sudah ada yang masuk lagi. Nanti saya bacakan ya. Tetap di Gemar Ramadan untuk Anda hari ini.